Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami, agar menuruti perintah-Mu ya Bapa, sebab perintah-perintah-Mu adalah hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Waspadalah terhadap mereka yang menentang perintah Allah. Ayat inti terambil dari 1 Raja-Raja 13 ayat 1-5 berbunyi, Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ketika Yerobeam, raja 10 suku Israel setelah Salomo, melihat mezbah pecah dan abunya tercurah ke tanah, ia berteriak dengan marah, "Tangkaplah dia!" Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Dengan cemas ia berkata kepada nabi itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu. Sesudah itu, aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Nabi itu menolak untuk menerima apapun dari Yerobeam, tetapi ia jatuh di bawah godaan seorang nabi tua
yang tinggal di Betel. Kepadanya ia berkata, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi abdi Allah itu menjawabnya seperti ia menjawab Yerobeam. Nabi tua itu kemudian berbohong kepadanya dengan mengatakan, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Ia menyatakan bahwa Tuhan telah berbicara melalui dia, padahal Tuhan tidak melakukannya. Abdi Allah itu tidak takut menyampaikan pesan tegurannya. Ia tidak ragu mengecam sistem penyembahan raja yang salah. Ia juga menolak undangan Yerobeam meskipun dijanjikan hadiah. Namun, ia membiarkan dirinya dibujuk oleh orang yang mengaku memiliki pesan dari sorga. Bila Tuhan memberi seseorang perintah seperti yang ia berikan kepada utusan ini, ia sendiri harus membatalkan perintah itu. Kepada mereka yang berpaling dari suara Allah untuk mendengarkan perintah yang bertentangan, ancaman kejahatan akan datang. Karena utusan ini menaati perintah yang salah, Allah mengizinkannya untuk dihancurkan. Mezbah yang terpecah, tangan yang kejam, akibat yang mengerikan dari ketidaktaatan Nabi, ini adalah bukti-bukti yang seharusnya menuntun raja untuk berbalik dari jalan hidupnya yang jahat dan melayani Tuhan. Namun kita membaca, sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Manuskrip 1, 1912. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah begitu keras menghukum nabi tersebut, padahal dia kena tipu? Bukankah seharusnya yang menipu yang dihukum? Manuskrip 153 tahun 1906 paragraf 6 berkata, abdi Allah itu dengan jujur dan berani menolak undangan raja, meskipun raja menjanjikannya hadiah. Namun, dia terlalu dibujuk oleh kebohongan. Metode licik setan mengikuti karakter ini, mengucapkan kata-kata yang diucapkannya sebagai nabi Tuhan untuk kembali bersamanya dan makan malam bersamanya di Betel, yang bertentangan dengan perintah yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dia mendapati bahwa itu adalah makan malam yang mahal baginya. Orang itu adalah seorang nabi palsu, dan tindakan itu membuatnya kehilangan nyawanya. Inilah sebabnya abdi Allah itu dihukum mati, sebab dia jatuh ke dalam metode licik setan yang digunakan oleh nabi palsu tersebut. Dan lagi renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 161 paragraf 6. Bila Tuhan memberi seseorang perintah seperti yang ia berikan kepada utusan ini, ia sendiri harus membatalkan perintah itu. Kepada mereka yang berpaling dari suara Allah untuk mendengarkan perintah yang bertentangan, ancaman kejahatan akan datang. Karena utusan ini menaati perintah yang salah, Allah mengizinkannya untuk dihancurkan. Peristiwa pecahnya mezbah dan matinya abdi Allah membawa pesan yang sama. The Review and Herald tanggal 24 Juli tahun 1913 paragraf 4 berkata, hukuman yang menimpa utusan Allah itu merupakan bukti lebih jauh tentang kebenaran nubuat yang diucapkan di atas mezbah. Jika setelah tidak menuruti firman Tuhan, nabi itu tetap berjalan dengan aman, raja akan menggunakan fakta ini untuk membenarkan ketidaktaatannya sendiri. Tentang mezbah yang pecah, lengannya yang lumpuh, dan tentang nasib buruk nabi itu, Yerobeam seharusnya melihat ketidaksenangan yang segera dari Allah yang tersinggung, dan seharusnya mengambil peringatan untuk tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Jadi,
Semua peristiwa tersebut membawa pesan yang sama, yaitu bahwa pentingnya menurut akan perintah Allah. Namun demikian, Alkitab berkata dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 33, sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Apa akibat pemberontakan Yerobeam ini? Dalam ayat 34 dikatakan, Yerobeam dan keluarganya dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 1 tahun 1912 paragraf 7. Mereka yang saat ini telah diberi terang besar oleh Tuhan akan menemukan satu-satunya keselamatan mereka dalam berjalan di jalan Tuhan, menempatkan diri mereka di mana Ia dapat melaksanakan kehendak-Nya melalui mereka. Allah akan melakukan hal-hal besar bagi mereka yang mau belajar darinya, bukan dengan menasihati diri mereka sendiri, tetapi dari Dia yang tidak pernah membuat kesalahan. Keselamatan kita, kebijaksanaan kita adalah dalam mengenali dan mengindahkan petunjuk Allah. Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk menuruti akan perintah Allah. Tetapi sebelum menuruti perintah Allah, kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Dalam paragraf yang sama dikatakan, pengetahuan paling berharga yang dapat kita peroleh adalah pengetahuan tentang Allah. Mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan-Nya, mengasihinya dengan sepenuh hati, dan menuruti firman-Nya, akan diberkati dengan hikmat. Mereka akan diberikan pengetahuan tentang sorga untuk dibagikan kepada orang lain. Hikmat adalah pemberian Allah yang harus dijaga kemurniannya dari segala pencemaran. Mengenal Allah penting sekali, sebab Dialah yang memberikan hikmat kepada kita. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 50 yang berbunyi, "Dan aku tahu bahwa perintahnya itu, yaitu perintah Bapa-Nya, adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Yesus menuruti akan perintah Bapa-Nya, sebab perintah Bapa-Nya adalah hidup yang kekal. Karenanya penting bagi kita untuk menuruti perintah Bapa, agar hidup yang kekal menjadi bagian kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus. Sebab Yesuslah satu-satunya yang disebut firman dan satu-satunya manusia yang telah menuruti firman Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, nasihat yang menguatkan kami, bahwa penting sekali bagi kami untuk menuruti akan perintah-Mu ya Bapa, dan tidak menentangnya kecuali Engkau sendiri yang membatalkannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Yesus yang kudus dalam hati kami, itulah wujud kami dapat menuruti firman-Mu, perintah-Mu dengan sempurna. Sebab Yesus satu-satunya firman dan Dialah satu-satunya manusia yang telah menuruti akan perintah dan firman-Mu dengan sempurna. Hingga pada akhirnya, hidup kami bertumbuh dari hari ke hari, menjadi sempurna di hadapan-Mu dalam karakter dan layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.